إلى حضرة رضا إله إلى حضرة باري شفاعة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وزوجه وزوجه سادتنا بكر محمد واسماعيل عليه الصلاة إلى حضرة جميع ولينا الأنبياء والمرسلين والأولياء والصالحين وصحابته وتابعين وأولاد العالمين والمرسلين والمخلصين والمجاهدين في سبيل الله وجميع الملائكة المقربين خصوصا مسائل هذا الكتاب الشريف والدين الجميل سيدنا الفقير سيدنا الإنسان إلى الكبر إلى المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات في مشارق الأرض ومغربها في برها وبحرها وسيدنا الرسول خصوصا محمد صلى الله عليه وسلم بها سيدنا سكينة وسيدنا الرسول خصوصا محمد بأمورنا أجمعين بين آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وأولادنا وذريتنا خصوصا من استطاع أن بسببه بجانب وذلك لمن يقدره على سواء وبين أيديه شيء لله له الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd A'udzu billahi minasy syaithanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli Sallallahu alaihi Yang sama-sama kita hormati Assalamualaikum khusus Dimana pada Masjid Jami'ah Sakinah beserta staf dan jajarannya Bapak siapa kita Haji oh ya baca jurutan lain Masya Allah saya terlupa yang sama-sama kita hormati segenap para alimul ulama para guru-guru kita yang hadir di antaranya guru kita Pak Haji Salahuddin Bapak Dr. Andas Kiai Mahmudin Bapak Kiai Nur Syarif Munzir Bapak Kiai Dr. Rahman Muhayyad Bapak Ustaz dan Hasim Bapak Kiai Dr. Rahman Arif Bapak Ustaz Yunus Bapak Haji Tamronik dan kemudian Mu'alim Bapak Haji Muhammad Malik pimpinan kuliah subuh itu Bapak Ustaz Haji Abdul Munir kemudian Habib Alwi Alikrus Bapak Haji Hasib dan seluruhnya para tokoh masyarakat, para sesepuh, para hujat, para pimpinan DKM Masjid Mushola Seluruh Kebagusan yang mohon maaf namanya tidak disebutkan satu persatu namun tidak mengurangi rasa hormat dan takdir saya. Alhamdulillah, saya walaupun sedikit terlambat nyampe juga jalan dari Bogor dari jam 4 salat kemarin dulu mau ke Tepir hujan deras. Alhamdulillah makanya tol-tolnya sepi terus dipakai bawa baju 7 di belakang ampun-ampunan kita nggak nyampe. Rencana di besoknya tak karena hujan deras besok kita bawa desa jalan-jalan kali-kali amal pengipat agak terus sedikit kesian dia. Ya, hujan deras alhamdulillah sampai juga. Maka kaget nyampe Tanjung Barat kemarin ini. Kalau kita diguyur-guyur. Alhamdulillah. Bapak-bapak hadirin rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Kita pada hari ini masih diberikan umur panjang, sehat walafiat, istiqomah dalam ibadah. Mudah-mudahan dengan ibadah kita ini dihapus segala dosa. Dengan ibadah kita kepada manusia, berbuat baik kepada manusia, diangkat derajat kita, diluaskan rezeki kita, diampuni dosa kita,
Allah jadikan amal ibadah kita menjadi amal soleh dan kita diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Allah kabul segala hajat kita, mudah-mudahan kita memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya serta pengikutnya hingga yaumil kiamat. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharain. Memasuki pembahasan kitab daripada Nasaihul Ibad yang ditulis oleh Syekh Nawawi bin Umar Al-Jawi. Syekh Nawawi akan dari bin Umar Al-Jawi, itu adalah maqalah thalathun, memasuki maqalah yang ke-30. An Abi Zakaria Yahya bin Mu'adz rahmatullahi alaihi, yang bersumber dari Abi Zakaria yang bernama Yahya bin Mu'adz rahmatullahi alaihi, semoga Allah merahmati beliau. Beliau menyampaikan bahwasanya yang pertama, takut dunia kullaha akhadal akhirata kullaha. Takut dunia kullaha akhadal akhirati kullaha. Yang pertama itu adalah siapa saja yang meninggalkan dunia seutuhnya dan memilih akhirat seutuhnya. Di annahu maqad darrataini, karena dunia dan akhirat menurut Syekh Yahya bin Mu'adz itu sebagai bagaikan memiliki dua istri. Kalau kita, apalagi saya punya istri, yang punya istri dua itu bagaikan dunia dan akhirat. Kenapa? Karena harus adanya yang namanya keseimbangan. Kalau orang memiliki istri lebih daripada satu, artinya bahwasanya ditujukan itu adalah keadilannya. Kenapa dunia dan akhirat itu harus keseimbang, harus stabil? Maka Syekh bin Mu'adz mengibaratkan ad-darrataini sebagaikan memiliki dua istri. Nggak boleh lebih memihak yang pertama, nggak boleh memihak kepada yang kedua, dua-duanya sama. Bukan berarti di sini mengajarkan untuk menikah dua istri, bukan. Dalam artian bahwa dunia dan akhirat memiliki kestabilan, keseimbangan, menghibau. Wah, iya, pasti bisa dipakai. Itulah. Paman tarkuha dunia kullaha akhadaha al-akhirati kullaha. Siapa saja yang meninggalkan dunia seluruhnya, maka dia memilih akhirat seluruhnya. Paman awrada an dunya bil kulliyati ahabbal akhirata hubban katsira. Tanda bahwasanya orang yang berpaling dari dunia seutuhnya, maka ia mencintai akhirat yang sangat luar biasa, hubban katsira, cinta yang banyak terhadap akhirat. Oleh karena itu dalam pembahasan ini sesuai dengan hadis Rasulullah SAW, laisa bi khairikum man taraka dunyahu li akhiratihi wa la akhiratahu li dunyahu hatta yusibu ayyuhuma jami'an fa inna dunya talaqul ilal akhirah wa la takunu kalla 'alan nas. Kata Nabi SAW, laisa bi khairikum, bukanlah kalian yang terbaik, man taraka dunya li akhiratihi, orang yang meninggalkan dunia untuk kepentingan akhirat. Maksudnya di masjid, zikir, ibadah, gak kerja, gak usaha, mencari nafkah, mencari duit. Itu bukanlah yang terbaik. Wala akhiratahu di duniahu, bukanlah yang terbaik itu adalah orang yang mencari duit seutuhnya, kagak lupa-lupa, sampai enggak sholat, sampai enggak zakat, sampai enggak ibadah yang wajib apalagi yang sunnah. Itu bukan yang terbaik. Hatta yusibu minhuma jami'an, sampai keduanya itu ada keseimbangan, kestabilan antara dunia dan akhirat. Waktunya ibadah ya ibadah, waktunya kerja ya kerja, waktunya usaha ya usaha. Itu namanya ada keseimbangan, kestabilan. Fa'idad dunia malabun ilal akhirah, karena dunia itu gerbang menuju akhirat. Maka dulu Buya Abdullah Nawawi waktu kelas 10 saya masih ingat, masih kecil, siapa orang nanam rumput, padi luput. Siapa orang nanam padi, rumput luput. Kalau orang ngejar akhirat, dunia pasti dapat. Kalau orang ngejar dunia, akhirat belum tentu dapat. Karena kata Buya Abdullah Nawawi, begitu juga aman. Kalau rumput yang kita tanam, boro-boro ada padi. Tapi ketika nanam padi itu mesti pakai usaha, digali dulu, dipasih pupuk dulu, panas-panasan, hujan-hujanan. Kita harapin akhirat
capeknya kita dalam ibadah, yang penting kita ikhlas, rumput pun juga ikut. Begitu juga dunia. Wala takunu kallan 'alan nas, janganlah engkau menjadi beban manusia. Oleh karena itu, Nabi SAW mengajarkan kita berdoa. Yang kedua, Nabi itu mengajarkan kita berdoa itu adalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah kepada kami kebaikan kebahagiaan di dunia, wa fil akhirati hasanah, dan kebahagiaan di akhirat. Kiai Saudi pernah sampai waktu ceramah tersebut berkali-kali. Yang maksud Rabbana atina fid dunya hasanah itu orang yang baik. Kebahagiaan di dunia itu salah satunya punya rezeki. Kita Ramadan 30 hari, Masya Allah, bapak-bapak kalau ada dengan duit spesial pun pusing apa enggak? Pusing. Wah, waktu yang selalu Allah. Kenapa? Rezekinya banyak. Coba kalau yang rezekinya lagi kurang, kontrakan nunggak, anak belum bayar sekolah, istri kabur. La ilaha illallah. Kenapa? Beda kondisinya. Kenapa? Karena kita bukan nabi. Kita bukan orang sufi. Kalau orang sufi mengajarkan itu adalah betulnya tinggal di dunia kejar akhirat. Segitunya dihimbau. Tinggal di dunia kejar akhirat, masih banyak orang yang berpaling dari akhirat. Bagaimana kalau disuruh kejarlah dunia, habis kita berada di dunia. Makanya dalam doa itu kita katakan Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, berilah kepada kami kebaikan dan kebahagiaan di dunia. Salah satunya apa? Waktunya kita kerja usaha ya sih. Dan alhamdulillah kita di sini, alhamdulillah yang kerjanya bagus, yang usahanya bagus, yang belum kerja biar kerja, yang usahanya macet biar lancar. Saya alhamdulillah di bulan subuh itu dulu masuk ngajak, tulis pesantren kerja enggak kerjanya di penerbit 3 bulan lebih. Alhamdulillah gemuk badan saya. Dulu pesantren kurus, orang kurus, kenal aja sore, kenal aja Ramadan, Masya Allah, berkah. Ternyata saya ada pelajaran maji ahli. Saya jam 2 malam suka cerita sama Bapak Jadi. Dulu dia subuh mungkin penghasilannya sedikit, penghasilannya minim, tanya ke sudut pulang percaya. Tapi ambil apa? Ambil pancingan berkahnya. Biasanya apa gimana? Bawa tempat duluan jangan jam 5 udah sampai ngebut saya. Apa? Ambil berkahnya. Walaupun keberkahan itu dari Tuhan, tapi dari mana saya ada baju Tabroni, ada baju Ali, ada baju Yunus, ada kiai kita. Di antara banyak orang, siapa tahu salah satu dari kita doanya dijawab. Ya saya jauh-jauh dulu biar dicipratakan berkahnya gitu. Rabbana atina fid dunya hasanah, ya Allah berikanlah kepada kami kebahagiaan di dunia. Wa fil akhirati hasanah, dan kepada kami kebahagiaan di akhirat. Jadi dunia dan akhirat harus seimbang. Kebanyakan orang lupa terhadap dunia, lupa terhadap akhirat, mengedepankan dunia. Maka disebutnya itu bahwasanya di dalam Al-Quran terkait urusan dunia dijelaskan wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dha'afa. Takutlah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala sekiranya engkau meninggalkan keturunanmu dalam generasi yang lemah. Nah, boleh kita lemah imannya, lemah ilmunya, lemah ekonominya, lemah finansialnya, lemah mentalnya, lemah psikisnya, apalagi lemah syahwatnya. Itu salah satunya. Akan tetapi harus seimbang, waktunya kerja usaha fokus, nanti waktunya sholat akmal hidupnya kakak ta'ishu abadan. Aja sih fajr Ramadan 10 saat terus dikejar. Waktunya sholat doa, alhamdulillah ya Allah, sholat akhirat kita sholat berjamaah di masjid. Kejarlah dunia seolah-olah hidup selamanya. Wa mali akhiratika, ketika datangnya akhirat panggilan sholat, maka kita ibadah sholat. Karena katamu dan seolah-olah kita mati besok pagi. Kita sholat subuh, ya Allah, ntar saya mati lagi, ntar asar di masjid. Artinya apa? Kita kerja serius diimbangi dengan ibadah. Makanya disebutkan bahwasannya mencari harta, mencari rezeki boleh. Nabi SAW mengajarkan kepada kita keseimbangan, kestabilan. Oleh karena itu yang nggak boleh adalah dalam surat Al-Fajr dikatakan
Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa tuhibbunal mala hubban jamma. Janganlah kita banyakkan manusia itu mencintai harta yang berlebihan. Di dalam tafsir Profesor Yosef saya baca, ternyata orang yang cinta harta berlebihan itu pagi siang malam dari harta dikumpulkan sehingga adanya kekikiran di dalam hatinya. Maaf, di kebagusan yang gajinya atau penghasilan sehari 100 juta juga banyak. Yang Ramadan setelah Idul Fitri sehari 2 Idul Fitri penghasilan usaha 400 juta juga banyak. Cuman yang kelihatan juga apa aja asik Tuhan. Yang kelihatan apa aja mualim majari, ajar Ramadan, bapak-bapak sekalian. Habib Alwi yang kelas kakak 400 juta seharinya kemana? Beda kan? Makanya kalau aja asik, mohon maaf dah. Beliau itu kalau orang udah ikhlas itu kagak cuma ke kita, kemana juga. Saya kadang suka pakai jaket, pakai celana, ngeliat jasik suka lagi. Itulah dia cari harta yang berkah. Orang ikhlas suka lagi. Habib Alwi, mohon maaf. Habis sekarang bagi-bagi masya Allah berapa orang udah dibagi kita. Alhamdulillah. Yang lain mau berani kita ini berbagi. Alhamdulillah. Makanya mulai dari subuh itu walaupun saya masih muda, sekiranya saya ambil sini keberkahannya. Saya ngajar pesulung seperti walaupun artinya jangan lihat kecilnya, kata jari berkahnya ambil. Kalau orang nyari rezeki, apalagi berkodok agama, mohon maaf hidupnya nggak berkah. Orang nyari rezeki yang sumbernya haram, insya Allah kada berkah. Maka disebutnya dalam kitab Syekh Nawawi jelaskan bahwasanya hubbud dunya sulmatun fil qalbi wa hamul akhirah nurun fil qalbi. Kata Syekh Nawawi, hubbud dunya, orang kalau terlalu cinta sama dunia, sulmatun fil qalbi, gelap hatinya. Wa hamul akhirah, dan kecintaan terhadap akhirat turun fil qalbi, cahaya dalam hati. Maksudnya adalah ketika orang korupsi misalnya, curang mau pagi-pagi, subuh-subuh, malam-malam. Kalau orang udah kebutuhannya itu tahu itu haram, itu salah, biarin aja. Yang penting bisa cari duit. Padahal itu salah. Dan kemudian Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, dan kebaikan kebahagiaan di akhirat. Maksudnya adalah masuk ke alam kubur, masuk surga bersama orang yang bertakwa. Orang kaya boleh, banyak rezeki boleh, berbagi juga harus. Karena yang disebut dalam Al-Quran itu adalah innal insana la yadla ar-ra'ahu istaghna. Orang suka berlaku sewenang-wenang melampaui batas kalau merasa dirinya kaya raya. Kalau jasib hartanya di tangan, ajali hartanya di tangan, nyampe hati. Kalau orang nyampe hati, gila ajaran sedekah, lelang masjid paling gede, besoknya Allah, kemudian kemarin doang lelang, harusnya dikit aja. Nah itulah kenapa, karena hartanya masuk dalam hati. Kasus Ferdi Sambo, kasus siapapun, sampai sekarang itu, kemarin saya lihat TV One, Kompas TV, Garuda TV, sehari semalam berapa banyak pembunuhan terjadi di Sumatera Utara. Di Bekasi, maling motor. Di Sumatera, anak kebunuh bapak. Alhamdulillah. Kenapa? Butuh duit, butuh motor, nggak dikasih, bapaknya dibunuh. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, dan bagaimana akhirat yang hasanah. Kita pengen dunia yang bahagia, akhirat yang bahagia, yaitu akhirat yang bahagia. Jelaskan dalam Al-Quran, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, irji'i, kembalilah engkau kepada Allah. Irji'i ila rabbika radiyah, kembali kepada Allah, banyak ridho kepada Allah. Kita sholat subuh kemarin ngantuk-ngantuk ridho, kita nyari rezeki buat anak istri ridho, kita sedekah ridho, kita banyak ujian hidup susah kita ridho. Radiyatan maradiyah, kalau kita ridho, Allah pun ridho kepada kita. Fadkhuli fil ibadi, masuklah engkau golongan hamba Allah yang soleh. Wadkhuli jannati, masuklah engkau ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita keseimbangan dunia dan akhirat. Allah banyakkan rezeki kita agar kita memudahkan membantu saudara tetangga, membantu yayasan majlis taklim pembangunan masjid, membantu orang-orang yang kesulitan, harta kita diberkahkan, panjang umur, luas rezeki. Harapan kita adalah mempunyai anak istri yang soleh dan solihah, memasuki surganya Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan husnul khotimah.
Kurang lebihnya mohon maaf. Astagfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.